Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin dan teman saya Rapli dan Loren. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pasar Oligopoli. Pasar oligopoli sendiri adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Pasar oligopoli sendiri adalah sebuah pasar yang di dalamnya terdapat beberapa produsen atau penjual yang melayani banyak konsumen atau pembeli pada pasar tersebut. Pasar oligopoli merupakan salah satu jenis pasar persaingan tidak sempurna. Pada barang yang dijual di dalam pasar oligopoli sifatnya homogen atau sulit dibedakan walau banyak para produsen. Dalam hal ini, pasar oligopoli biasanya didominasi lebih dari 2 produsen, namun tidak lebih dari 10 produsen. Pada umumnya, produsen yang berada pada pasar persaingan oligopoli aktif melakukan promosi atau iklan karena produk para produsen yang dijual pada pasar oligopoli sifatnya homogen dan bisa saling menggantikan. Persaingan pada pasar oligopoli berpengaruh sekali dalam penentuan harga produk yang akan dijual. Jika salah satu produsen atau perusahaan menurunkan harga pada produknya, maka perusahaan lain juga akan melakukannya untuk menghindari kehilangan konsumen mereka. Lewat iklan atau promosi, produsen membuat persepsi konsumen pada perbedaan suatu produk dengan produk lain yang ada di dalam pasar. Banyaknya persaingan antar produsen pada pasar oligopoli membuat mereka melakukan banyak upaya dalam berjualan agar dapat bertahan. Beberapa contoh industri yang termasuk dalam kategori ini adalah industri rokok, industri mobil, industri semen, jasa, penerbangan, dan lain-lain. Next. Ciri-ciri pasar oligopoli: yang pertama, menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak, seperti industri pasar oligopoli yang demikian sifatnya, yang sangat banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah, seperti produsen bensin, industri baja, dan aluminium, serta industri bahan baku seperti industri semen dan bahan bangunan. Di samping itu, banyak pula pasar oligopoli yang menghasilkan barang berbeda corak. Contohnya yaitu seperti industri mobil dan truk, industri rokok atau sabun mandi. Yang kedua, kekuasaan dalam menentukan harga. Ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Dari dua kemungkinan ini, yang mana yang akan terwujud? Tergantung kerjasama di antara perusahaan-perusahaan pasar oligopoli. Tanpa adanya kerjasama, kekuasaan dalam menentukan harga akan menjadi lebih terbatas. Apabila suatu perusahaan menurunkan harga dalam waktu yang singkat, ia akan menarik banyak pembeli. Perusahaan yang akan kehilangan pembeli akan melakukan tindakan balasan dengan mengurangi harga yang lebih besar, sehingga perusahaan yang mula-mulanya menurunkan harga akan kehilangan langganannya. Tetapi kalau perusahaan oligopoli bekerja sama dalam menentukan harga, akan dapat distabilkan pada tingkat yang mereka kehendaki. Yang ketiga, pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Pada dasarnya, iklan secara terus-menerus sangat diperlukan oleh perusahaan oligopoli yang menghasilkan barang berbeda corak, seperti pengeluaran untuk iklan biasanya sangat besar. Untuk perusahaan-perusahaan yang seperti itu, kegiatan promosi ini tersebut ada dua tujuan, yaitu menarik pembeli lama dan menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
kurva permintaan oligopoli. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lorena, NIM saya 1902025288. Oke, untuk kurva permintaan oligopoli, kita sudah tahu gambarnya seperti ini. Kurva D1 menggambarkan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila dimisalkan perusahaan-perusahaan lain tidak melakukan perubahan harga. Walaupun perusahaan yang pertama melakukan hal itu atau mengubah harga, sedangkan kurva D2 adalah permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila dimisalkan perubahan harga yang dilakukannya akan diikuti oleh langkah-langkah yang sama oleh perusahaan-perusahaan lain. Seterusnya, misalkan pada permulaannya harga yang berlaku di pasar adalah P0, maka jumlah permintaan adalah seperti yang ditunjukkan oleh titik E, yaitu jumlahnya adalah sebanyak Q0. Ini merupakan contoh gambar kurva salah satunya. Untuk selanjutnya, ini juga ada contoh kurva permintaan oligopoli. Oke, baik. Next. Baik, selanjutnya yaitu hambatan-hambatan untuk memasuki pasar oligopoli. Ada 3, yang pertama skala ekonomi, yang kedua biaya produksi yang berbeda, dan yang ketiga keistimewaan hasil produksi. Skala ekonomi sendiri merupakan fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi atau output. Skala ekonomi yang dinikmati oleh perusahaan yang terdapat dalam pasar oligopoli dapat menjadi penghambat yang sangat penting kepada perusahaan untuk masuk ke dalam industri itu. Apabila suatu perusahaan oligopoli dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat besar, ini berarti semakin banyak produksinya, semakin rendah biaya produksi per unitnya. Dan sekiranya permintaan dalam pasar bertambah, perusahaan yang sudah ada dalam industri itu akan mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk memenuhi permintaan tersebut, karena mereka dapat menambah jumlah produksi dan pada waktu yang sama mereka dapat mengurangi biaya produksi per unitnya. Maka semakin besar jumlah penjualan perusahaan tersebut, semakin efisien kegiatan memproduksinya. Selanjutnya, biaya produksi yang berbeda. Bisa kita lihat, jika Q bertambah ke Q1, maka C berkurang ke C1. Ini adalah biaya produksi per unit yang berbeda sebagai akibat dari tingkat jumlah produksi yang berbeda. Di samping itu, biaya produksi dapat pula berbeda pada tingkat produksi yang sama. Biasanya pada setiap tingkat produksi, biaya produksi per unit yang harus dikeluarkan perusahaan yang baru sudah lebih tinggi daripada yang dikeluarkan perusahaan lama. Ini berarti kurva average cost perusahaan baru lebih tinggi daripada kurva average cost perusahaan yang lama. Oleh karena itu, perusahaan yang baru tidak dapat menjual barangnya semurah mungkin seperti perusahaan lama. Keadaan ini menghambat pemasukan perusahaan baru. Ada beberapa faktor yang menimbulkan kecenderungan perbedaan biaya produksi. Yang pertama, tadi perusahaan lama dapat menurunkan biaya produksi. Nah, ini karena perusahaan lama mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai kegiatan produksi yang dikumpulkan. Yang selanjutnya yaitu para pekerjanya sudah lebih berpengalaman di dalam mengerjakan pekerjaan mereka. Dan selanjutnya itu perusahaan lama sudah lebih dikenal oleh bank, oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Keistimewaan hasil produksi. Keistimewaan yang dimiliki oleh barang yang diproduksi oleh perusahaan lama dapat menghambat kemasukan perusahaan baru. Ini karena masyarakat sudah menaruh kepercayaannya kepada perusahaan tersebut dan perusahaan tersebut sudah memberikan kepercayaan juga kepada masyarakat atas barang tersebut, sehingga perusahaan baru akan mengalami kesulitan untuk bersaing dengan baik di pasaran. Next. Di dalam menilai kebaikan pasar oligopoli terdapat 3 aspek. Yang pertama,
pertama, efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber daya. Efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber daya akan tercapai apabila marginal sama dengan harga, dan dalam perusahaan yang memaksimumkan untung, biaya marginal sama dengan hasil penjualan marginal, dan dengan demikian efisiensi penggunaan sumber-sumber daya akan tercapai apabila biaya marginal sama dengan hasil penjualan marginal sama dengan harga. Keadaan ini hanya memungkinkan tercapai apabila tingkat harga adalah sama dengan biaya rata-rata yang paling rendah. Yang kedua, perkembangan teknologi dan inovasi. Terdapat alasan bahwa pasar oligopoli merupakan struktur pasar yang paling memberikan dorongan untuk mengembangkan teknologi dan inovasi. Dua alasan yang penting yang dapat digunakan untuk menyokong pandangan, yaitu adanya untung lebih dari normal dan menekankan kepada persaingan harga akan menimbulkan efek yang kurang menguntungkan. Kedudukan perusahaan di dalam industri seperti dalam pasar monopoli dan di dalam pasar oligopoli, perusahaan akan mendapat untung yang lebih normal. Keuntungan seperti ini dapat diperoleh karena kemasukan perusahaan baru yang berlaku, maka keuntungan lebih normal dalam jangka pendek dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Yang ketiga, keuntungan perusahaan. Walaupun dalam pasar oligopoli terdapat persaingan, keadaan pasar tersebut tidaklah seluas seperti pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistis. Persaingan ini terutama datang dari perusahaan yang sudah ada dalam industri tersebut, dan dengan adanya kemungkinan persepakatan persaingan masih dapat dikurangi. Lebih lanjut, persaingan yang dapat dibatasi ini memungkinkan perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih normal. Next. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan pasar oligopoli. Kelemahan pasar oligopoli yang akan saya jelaskan di sini yaitu distribusi pendapatan akan semakin tidak merata. Kita contohkan dengan dua perusahaan. Yang perusahaan pertama nih, itu merupakan perusahaan besar, perusahaan yang memiliki banyak peminat, perusahaan yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dan sudah berdiri lebih lama juga. Terus perusahaan yang kedua ini merupakan perusahaan yang baru masuk ke pasar oligopoli, terus perusahaan yang memiliki sedikit peminat. Nah, ketika perusahaan yang pertama tadi mendistribusikan barangnya dalam jumlah banyak, maka otomatis pendapatannya juga akan banyak. Terus kalau yang kedua tadi, perusahaan yang kedua itu mendistribusikan barangnya itu cuman hanya bisa dalam jumlah yang sedikit, karena peminatnya juga sedikit dan otomatis pendapatannya juga akan sedikit. Nah, seperti yang contoh yang saya sebutkan tadi, yang perusahaan pertama dan perusahaan yang kedua, maka di situ udah terlihat ya kan ketidakmerataan pendapatan antara perusahaan A dan perusahaan B, atau perusahaan yang pertama atau perusahaan yang kedua tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kelemahan pasar oligopoli. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.